Torati. Ya, Yeremia 31:33, tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku. Nah, Ya kan? coba bahasa ininya, bahasa Ibraninya. Sini. Lo Torati. kebrit aser karati et avotam beyom haezeki beyadam lehusiam meret mizrayim aser hamma hafero et beriti. Sorry, nomor 33 ya, ini nih, sorry. Nah, bentar, ini beda dikit soalnya. Kizo havrit aser akhrot et beit Israel akheri hayamim hahem neum hashem natati et torati. Ada kata Torah. Nah, itu dia. Torati. Coba bahasa Inggrisnya. Bahasa Apa Inggris. itu, lo atau bukan tuh? Oke. Pakai King James ya, King James Version. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break. Although I was an husband, 33. Nah, Oh, 33. 33. Oke, nih. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord, I will put my law. Nah, jedor. Kalau masih ngeyel berarti kau koplak sudah. Oke, Disebut Taurat. sudah. Sudah Nah, ya, tadi berarti Yohanes 10:34 Yesus fix salah kutip. Mampus. Salah kutip Mampus. ini mana? Sebab dalam kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Taurat dan Mazmur itu ada dalam satu kitab. Mana ada orang dipisah tadi, ada yang tadi Taurat dan kitab para nabi Iya. tadi dipisah kok tadi. Ini toh. Jangan Siapakah ini Mazmur? jangan engkau pikir Kata Yesus aku kepada datang mereka, itu untuk tidakkah menyadarkan ada hukum Taurat tertulis dan dalam kitab-kitab kitab para Taurat nabi. kamu? Matius 5 Tidakkah nomor ada tertulis 17. dalam kitab Taurat kamu? Mana? Aku Mana? telah berfirman, kamu Mana adalah Taurat? Allah. Taurat mana? Mazmur Nah, kok. Taurat itu termasuk Mana? dalam Mazmur. Mana? Karena dia Taurat satu sejak kitab kapan? di dalamnya. Sejak kapan? Sejak kapan? Bulan mana? Musa apa Daud? Oh, modal congor doang. Loh, kitab-kitab Taurat itu Mana ada ada? bersama-sama satu kitab dengan Mazmur. Itu adalah hukum-hukum. Satu kitab masuk sama dalam hukum Mazmur. Yahudi. Beda ngaco. Mazmur, Kejadian, Keluaran, Imat, Bilang, Ulang, 1 Korintus, apa semua Ya itu udah, termasuk ya udah. dalam Sekarang kitab-kitab bisa nggak aturan. diubah? Ulang di Kejadian, Ulangan, Mazmur, Bilangan. Ayo, Imamat, ayo. Kitab Bisa nggak, Taurat tidak Mazmur? berarti Ayo. lima kitab itu. Sejak Karena kitab kapan? Taurat Sejak itu termasuk kapan? Mazmur. Musa dikasih Mazmur. Sejak kapan? Sejak kapan? Ya. Sejak kapan Musa dikasih Mazmur? Sejak kapan? Nah, ini perbedaan yang Anda tidak tahu. Ya sejak kapan? Allah Sejak Yesus tidak kapan? tahu apa itu Mazmur. Allah tidak pernah kasih Mazmur kepada Musa. Nah, ini kenapa? Allah Kenapa SWT tidak dibilang tahu. kenapa dibilang ini Torah ini? Kenapa ini bilang Torah? Torah kan buat Musa. Sebab itu Taurat itu sudah ah, termasuk kitab-kitab Perjanjian Lama di dalamnya karena dia dalam satu Dari kitab. mana? Dari mana? Dari mana? Dari situ Tanah memang itu jelas Torah, seperti itu. Nevim dan Ketuvim. Nah, Itu 5 sekarang kitab saya tanya Taurat. Mazmur ini Tetapi maksudnya tidak kemana? berarti kitab itu Mazmur ini 5 kitab maksudnya kemana? Taurat. Di antara 3 kategori, Torah, Nevim, Ketuvim, Taurat tidak berarti Mazmur ini 5 masuk kitab kemana? Taurat saja. Taurat Ini Mazmur, weh. zaman sekarang Pembohong adalah kamu, weh. Mazmur itu Ketuvim itu, seluruh dari Ketuvim ini kitab-kitab yang ada pengirim dalam cuma Perjanjian Ketuvim. Lama. Pembohong kamu. Susah Pembohong nih gimana? sama orang. Begini ya, saya Banyakan jelaskan. makan Pembohong kamu. babi sih. Taurat Pemakan adalah babi, 5 pembohong kitab. kamu. Taurat adalah Waktu 5 Tuhan kitab. menurunkan Taurat kepada adalah Daud apa yang dibawakan? Mazmur atau Taurat? ya. Waktu Tuhan menurunkan kitab kepada Daud, Taurat atau Mazmur? Allah Yesus, Tuhan apa Elohim jawab? Israel. Saya tanya. Elohim Israel tidak pernah Saya menurunkan Mazmur. saya tanya. Elohim Israel tidak pernah menurunkan Mazmur kepada Daud. Anda salah dan Allah Oke, Yesus jelas salah. oke, Menjelaskan apa oke. itu? Daud, Sabur. oke. Itu jelas Oke. salah. Oke, Daud membawa apa? Mazmur atau Taurat? Mazmur dan Taurat. Mazmur, betul? Mazmur dan Taurat. Selisih Daud dan Musa berapa abad? Tetap saja Saya yang tanya dibawa itu selisih Taurat. selisih Daud dan Musa Musa, berapa abad?
Taurat itu adalah kitab dari Musa. Waktu Daud menjalankan firman Tuhan itu Taurat atau Mazmur? Daud memakai Taurat dalam menyampaikan sesuatu, sebab itulah kitab dari Allah. Tidak mungkin Daud menghilangkan Taurat. Kata siapa Daud menghilangkan Taurat? Kalian yang menghilangkan Taurat. Allah SWT yang menghilangkan Taurat. Itu jelas. Tetapi Daud tidak pernah menghilangkan selisih Taurat. Daud dan Musa berapa abad? Dan Taurat. Saya tanya selisih Daud dan Musa berapa abad? Dan Daud. Saya tanya selisih Daud dan Musa berapa abad? Elohim tidak pernah Waktu menurunkan Daud, kepada Daud. Itu jelas. waktu Daud menyampaikan firman Tuhan itu Taurat sudah ada apa belum? Sudah ada. Berarti Musa sama-sama dengan Daud. Daud itu menyampaikan firman itu. Saya tanya mana Daud zaman dengan Musa, coba sama-sama diturunkan utusan itu. Datamu mana? Ya memang Daud duluan. Lalu kenapa? Makanya saya katakan bahwa 5 kitab Musa apa? Menyebut Taurat itu 5 sudah kitab menyangkut Musa apa? seluruh kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Kalian yang menggabungkan Oten? Kalian yang Bukan menggabungkan Oten? Mereka itulah yang menggabungkannya. Ya, siapa yang menggabungkan? Mereka itu. Ya Dora. Mana perintah Tuhan untuk menggabungkan antara Mazmur dan Musa dan kitab Musa? Coba tunjukkan datamu. Karena itulah firman Mana Allah. perintah Tuhan? Dan firman Allah tidak pernah Mana dihilangkan. perintah Tuhan mana? Dan mana perintah Allah ketika dia Mana menghilangkan perintah itu? Tuhan untuk Tidak ada. menggabungkan ini? Perintah Allah Tuhan tidak ini pernah untuk memisahkan menggabungkan Taurat antara Mazmur, Taurat dan kitab kanon itu mana? Yang Ayat, kau pegang itu Bible. Allah Mana tidak perintah pernah- Tuhan? Allah SWT Mana tidak saya pernah tahu tanya akan hal perintah ini. Tuhan untuk menggabungkan Makanya, itu mana? Mana perintah Tuhan untuk menggabungkan itu Taurat, Mazmur sama kitab kanon sama Paulus 14 surat Paulus. Mana perintah Tuhan? Untuk memisahkan Taurat dan Mazmur. Ya, Elohim Israel tidak pernah Israel memisahkan untuk apa? memisahkan Mana perintah Tuhan untuk Taurat menggabungkan itu dan mana? Mazmur, karena itu adalah Mana satu perintah kesatuan utuh Tuhan yang tidak bisa menggabungkan itu mana? dipisahkan. Mana perintah Tuhan Dan untuk tidak ada menggabungkan? perintah Kitab gabungan. untuk memisahkan Taurat dan Mazmur. Tidak ada perintah untuk memisahkan Taurat dan Mazmur. Tidak Sebab ada itu menggabungkan adalah kan? firman Allah. Kenapa kalian menggabungkan itu? Itu adalah Mana firman perintah Allah. Tuhan untuk Yang penggabungan itu mana? satu-kesatuan. Kitab gabungan kau itu. Satu kesatuan antara Satu Taurat, kesatuan apa? Mazmur dan kitab para nabi. Saya tanya ke Anda. Ini yang Anda tidak mengerti, sebab Allah itu tidak mengerti apa Daud itu dilamkan Taurat, apa Tuhan itu Mazmur. Musa Kalian dilamkan hanya Tuhan tahu Torah. tapi tidak mengerti makna Yesus dari Injil Taurat Allah sendiri. Matius 1 nomor 14. Nabi Muhammad Al-Quran. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Apa tadi? Sekarang saya Apa tanya. tadi bilang? Kitab kanon itu, kitab gabungan ini dilamkan Nabi siapa? Yang kau pegang. Kitab gabungan ini dilamkan Nabi siapa? Diilhamkan kepada Diilhamkan kepada Nabi siapa yang kau pegang ini, kitab gabungan ini, yang sudah penggabungan ini? Taurat kepada Saya Nabi tanya Musa. diilhamkan kepada Nabi siapa? Taurat kepada Saya Nabi tanya Musa. diilhamkan kepada Nabi siapa? Yang Diilhamkan. kitab kau pegang ini, kitab kanon, kitab gabungan, diilhamkan kepada Nabi siapa? Taurat kepada Nabi Saya, Musa. ya terus kepada Musa. Taurat kepada Nabi Musa. Oke, Mazmur. Elohim tidak pernah menurunkan kitab Saya kitab tanya, kepada Mazmur. saya Elohim tanya, tidak pernah menurunkan yang Mazmur menerima kepada hukum, Nah, ini yang tidak mengerti Islam mengenai apa itu Mazmur. Mazmur itu bukan firman Allah yang diturunkan kepada Kucluk kamu, Daud. Itu jelas. kucluk Anda kamu. tahu apa itu Mazmur? Waktu Apa Daud Anda tahu apa itu menyampaikan Mazmur? firman Tuhan, dia sebagai Tidak utusan tahu Tuhan apa bukan? itu Mazmur. Sebagai utusan Mazmur Tuhan. itulah Oke. Pujian-pujian dari Daud Pujian. kepada Tuhannya. Itu Mazmur. Puji-pujian Dan tentang Allah apa? SWT tidak tahu. Pujian-pujian tentang apa? Pujian Tentang lagu diskotik atau tentang firman Tuhan? Allah. Pujian-pujian tentang Allah. Mana perintah Tuhan memuji untuk menggabungkan Allah. kitabmu mana? Itu Mazmur. Yang kau Dan pegang kalian itu tidak mana tahu perintah apa Tuhan itu untuk Mazmur. menggabungkan? Allah SWT pun tidak tahu apa itu Mazmur. Makanya di Quran Mana dikatakan, perintah Tuhan untuk penggabungan ini? Daud Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah menurunkan Injil kitab. kepada Yesus. Injil Allah mana? Pak Sidik, Ya. Pak Sidik, sebelum saya sholat maghrib, diturunkan dia kepada mengatakan Daud, Allah ya. subhanahu Allah nggak tahu ya. Bahkan Allah tahu ya, celakalah ahli kitab yang merubah tangan dengan tangan sendiri. Itu. Iya, Itulah tadi jawabannya. jelas. Ini anak ini memang kucluk. Dalilnya Bagaimana Allah nggak tahu kalian merubah-rubah kitab itu? Dari nyaman apa yang dirubah?
Apa yang Dor, dirubah memang isinya. betul. Isinya Contoh, dor. saya kasih ya, contoh. Allah SWT Contoh, apa dirubah? contoh saya kasih. Silakan. Oke. Quran surat Isinya Al-Baqarah ayat mana? 79 Mana isi? sebentar. Ayatnya mana? Fawailul lillazina yaktubuna Apa kitaba Allah bi itu tahu aydihim apa yang summa dari- yaquluna hadza min indillah. Dengar. Silakan. Kalian ini mengatakan itu dari Tuhan, ini kitab ini. Padahal dari Yes. tulisan tangan. Contoh, saya kasih Lukas 24, 44, 45, 46. Yesus pendusta. Gak ada. Gak ada tertulis dia akan bangkit. begitu. Anda, bukan Mana? Coba Anda buka. Allah Anda SWT tidak tahu oke. apa yang Anda sampaikan itu. Lukas 24 sebentar. Apa Host, yang saya tahu? dimute. Tidak. Lukas 24, 44, 45, 46. Yesus bilang apa? Yesus bilang dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga tertulis dalam 5 kitab Musa. Tunjukkan di mana 5 kitab Musa. Coba. Sebab Anda tidak tahu apa yang Coba dimaksud ketika buka. Allah SWT Oke. mengatakan, 5 kitab Musa kata Yesus, jika dia Allah bilang itu berkata ada bahwa tertulis di 5 Taurat kitab dirubah, Musa. mana yang Jangan dirubah? kabur kamu. Silakan tampilkan yang dirubah mana. Lalu kita mana yang dirubah? Saya Ketika Anda tanya berkata bahwa 5 Taurat telah dirubah. Tadi Anda berkata kitab telah dirubah. Allah SWT berkata bahwa Taurat telah dirubah. Silakan buktikan. Sekarang mana saya itu. tanya, 5 Tidak ada kitab, tuh. Yesus berkata, dia mati dan bangkit pada hari ketiga tertulis 5 kitab Musa. Tunjukkan di mana 5 kitab Musa. Dia mati dan bangkit 3 hari. Ayo. Jangan Lukas kemana-mana. 24, Kita 44, selesaikan dulu yang 45, pertama. 46. Jangan Anda bikin pertanyaan Makanya baru. sudah benar dikatakan di dalam Al-Quran, Wawailul lillazina Benar bagaimana? yaktubuna Sebab kitaba Allah bi tidak aydihim pernah tahu apa yang summa dirubah. yaquluna hadza Itu min hanya narasi indillah Anda. liyastaru bihi samanan Tunjukkan dalam qalila dalil Quran dan kalau itu seterusnya. ada Apa tertulis dikatakan dalam Allah Quran. di situ? Mereka menuliskan kitab ini dan mengatakan ini dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan maksud untuk menjualnya Itu ditujukan dengan harga itu sedikit. bagus ditujukan Buktinya kepada Tuhan. Yesus Itu jelas. menulis, Karena semua firman Allah Lukas di dalam menulis, Quran telah dirubah ternyata dalam Quran. Yesus berkata Yesus pendusta di situ. Lukas 24 baca. Lukas 24 Yesus berkata, Anda tidak akan Yesus pernah berkata bisa apa? seperti itu. Coba Anda buka. Mana tuduhan-tuduhan itu Oke, kan buka narasi dulu Anda. Lukas Bukan 24. tuduhan dari Buka Allah. dulu Lukas 24. Buka. Bang Sidik. Buka Anda buka. Maksudnya tidak pernah. Anda Bang Sidik, buka apa Lukas yang 24. itu? Oh, host di mute dulu, host. Buka Lukas 24 44 sampai 46 apa? Pak Sidik saya tambahin ya. Silakan, Mure. Jadi sebelum Jangan nyerot saja konco men, biar ku saya mau ngisi di Asefa habis ini mau jalankan Tikun Soferim. Tikun Soferim. Ini teman-teman catat ya. Tikun Soferim secara Hebrew Tikun Soferim, plural Tikun Soferim is a term of rabbinic literature meaning correction, emendation of the scribe or scribal correction and refers to a change, perubahan of word in Tanakh. Mampus makan tuh data. Ya. Apa? Silakan terjemahkan. Jangan Nggak- cuma nggak ngerti bahasa ceng saja Inggris. diterjemahkan. Artinya tidak tahu ceng saja yang diterjemahkan. Gimana ini mau terangkan? Tikun Soferim Apa itu? adalah istilah dari literatur kerabian yang berarti koreksi perbaikan para ahli Taurat atau koreksi juru tulis mengacu pada perubahan susunan kata dalam Tanakh. Apa nih? Nah, tanah itu apa tanah? Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim. Lalu? Nggak lalu, kamu nggak tahu. Pakai Nah lalu-lalu. ini, Anda menampilkan Pakai nggak sesuatu ini, nggak narasi ini. orang, Anda menampilkan narasi orang, Ah, ini Tapi apa nih tidak tahu koreksi apa itu perbaikan Taurat. para ahli Taurat? Apa nih Tikun Soferim? itu narasi-narasi dari setiap orang. Bukan Nah, Taurat narasi-narasi sendiri. dari setiap Kita orang. harus patokan Tanya kepada Yahudi Taurat. Tikun Soferim apa? Sama dengan Tanah, perkataan kamu sekelas Muhammad. tanah aja nggak Ada tahu, Muhammad, kayak ada kamu. perkataan Muhammad yang doif, ada yang sahih. Mana? Sekelas tanah aja Iya kamu kan? nggak tahu. Perkataan Muhammad yang doif Wajar dan sih sahih Yesus, itu ada. Yesus ngaji, Nah, wajar kita sih harus Yesus ngajar berpatokan itu kepada kok. Taurat sendiri. Itu kan perkataan narasi-narasi orang. Wajar, Yesus Itu aja nggak jelas. tahu Mazmur, udah wajar Yesus aja nggak tahu Mazmur. Sama kayak orang wajar. Jelas tahu yang Allah Wajar, SWT Yesus tidak aja tahu nggak tahu. Mazmur itu Udah. apa. Udah saya Menurut malumin. Allah SWT, Yesusnya aja tuh Mazmur aja nggak itu tahu apalagi diturunkan umatnya. pada Daud. Udah, Padahal udah. Daud pada Mazmur Enggak. Salah. Yang diturunkan Daud tuh itu yang diturunkan Daud tuh Taurat. Salah. Ini Bang More ini dibilang celaka, orang kayak gini celaka. Di revisi celaka. Berubah-ubahnya. Kok bilang Allah nggak tahu? Makanya oncom kok belajar. Jelas Jangan tidak tahu. menurut iman Silakan Anda kamu. buktikan itu kan narasi Anda.
Loh, narasi Ya, itu kan Anda buka aja dibuktikan. tuh data Tikun Itu kan Soperin narasi-narasi banyak. Anda yang Udah lah, saya mau diikuti jalan. oleh Ada orang-orang. ayat-ayat yang ditambahin Bang More. Sedangkan tuduhan Berapa Tuhan, ayat yang tuduhan ditambahin tu- Bang More dalam Yohanes Bang More? tuduhan Tuhan dari Quran itu tidak pernah Oh dijelaskan. Hanya saja alah. Berapa ayat yang ditambahkan di Yohanes Bang More? Wah, banyak itu. narasi, itu kan narasi dari setiap orang. Pastinya Yohanes sampai berapa Bang More? Wah, banyak lah itu. Ada yang 4 sampai 5 ayat yang hilang itu ada. Cuma saya kan mau jalan nih, mau ngisi di Aseva nanti lanjut lagi sama yang lain. Jangankan kamus, oncom dulu tuh kita tuh biasa trialog Muslim, Islam sama Yahudi tuh bahas critical text. Telat kamu datang. Udah bukan eranya kamu. Baca aja nggak bisa kamu. Jangan lawan Muslim lah Bisa. kalau masih punya asumsi. Jangan lawan Muslim. Malu kalau pakai asumsi. Siapa yang Jangan asumsi? muslim. Anda yang asumsi yang salah. Ilmu hanya Saya- di bokete. Jadi diem aja. Saya berasumsi dengan kebenaran. Saya meluruskan kalian yang telah berasumsi salah. Kebenaran apa? Tuhan mayat kebenaran dari mana Anda? Tuhan kok mayat? Kebenaran dari mana? Hah? Tahu. Tuhan mayat kebenaran dari mana, Dek? Mayat itu Tuhan itu mayat. Kebenaran dari mana? Oh, Anda? Injil izin Yesus Bang Sodik, Kristus Ustaz tidak Suki, pernah semuanya saya dikatakan izin bahwa pamit dulu Allah ya. Yesus itu Semuanya ada. terima Itu kasih jelas, banyak. ya. Jazakumullah khair, kasiron semuanya. Host Ya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Oke, menyembah nanti Tuhan kita sambung lagi. satu-satunya Tuhan. Oke, nanti kita ya. sambung lagi. Hmm. Nanti kita sambung Silakan lagi turun. ya. Nah, silakan turun penyembah Saya Tuhan mau mayat. makan Turun, dulu. turun, Ya. sana. Turun sana. Turun lompat sana. Oke. Nah, turun penyembah Tuhan mayat. Turun. Kalau sadar udah nggak sembah Tuhan mayat, mantan mayat baru naik. Menyembah Tuhan mantan mayat kok. Soalnya diskusi nggak mau jawab, sana kemari. Ada aja kau pelintir. Pak Sidik lucunya tadi dia ini nyalahin Pak Moto kata dia. Salah baca Ibraninya tuh kata dia. Dia nggak tahu baca, disalahin sosokan ya. Enggak lucunya gimana nggak disalahin Pak Moto. LAI aja disalahin ya. Kacau. Iya, jadi mereka ini LAI salah lari ke King James salah nggak tahu mau lari kemana. Kayak Matius 19:29 itu. Yesus Logikanya memberikan gini, 100 Pak. istri. Kalau dia nyalahin LAI, otomatis kan LAI ini udah ada dari dulu ya. Berarti umatnya selama ini salah dong. Baca Alkitab. Salah dong mengimani sesuatu, kan gitu. Iya, makanya. Coba us naikin, ada yang mau naik Kristen apa? Kaget tadi dia nyalahin LAI lah. Kalau LAI dia aja salah, gimana umatnya? Oten yang banyak yang nyalahin kitabnya. Iya, lucunya gitu. Dia nyalahin kitabnya sendiri. Ya, istilahnya kayak dia ngerti. Kayak King James Version. Gimana kalau misalnya orang-orang awam yang dia nggak ngerti kalau itu salah? Otomatis tersesat dong sampai dia mati, kan itu. Loh, kok pada turun? Bang Imanes pada kemana Gurunda tadi? Kok pada turun? Halo? Oh, Zi, ya? Pak Kembar, saya izin sholat maghrib dulu ya. Loh, pada kemana itu Ustaz Suki tadi? Sholat katanya. Ya bang. Ya, izin sholat dulu Pak, bentar. Iya bang. Loh, Iya. Ustaz Suki, Bang ini mana? Bang Sidik. Sholat tadi katanya, tapi nggak Ya tahu sholat turun bang Suki. pada turun. Ustaz Suki sholat deh. Iya. Sholat. Iya.
Saya sholat dulu ya. Iya bang, iya bang. Iya. Bang Aji, jadiin moderator aja biar enak naikin orang. Iya, biar juga selalu ada sama saya ya. Benar juga tuh. Boleh. Halo, Bang Ego Emi. Ntar saya jadi moderator. Welcome Bang Selamat Ego malam Emi. Bang Haji. Semuanya salam. Salam. Ya, malam Bang Igo. Salam, Bang Ego. Dilanjut dulu Bang Igo ngobrolnya. Saya mau berdoa, mau sholat dulu nih. Oke iya. Enggak. Mana ini? Lo Bang semua udah turun. Udah. Bang Zuma nggak ada Pak Ego? Oh iya. Bang Zuma lagi sibuk kayaknya hari ini. Oke. Ego lagi Tadi aja. tadi di sini ada Ustadz Sugi, ada Bang Sidi, ada Bang Kores. Mereka lagi izin buat ibadah dulu sebentar. Oh iya oke dah. Ya, ini juga hostnya mau ibadah dulu sebentar. Pak, hidayah itu kayak mana ya? Hidayah kayak mana? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya pengertian hidayah itu seperti apa? Hidayah? Iya. Oh, kalau menurut saya hidayah itu dikasih kayak suatu, kayak mana ya saya jelasinnya? Kayak peneguhan dari sang Khalid gitu ya. Peneguhan sebenarnya kan Tuhan memang sudah ngasih kita hidayah dari kita lahir, Pak. Atau kesadaran oleh karena campur tangan sang ilahi, Iya, sang Khalid. kita hidup ini dari awal kita jadi benih manusia kan sudah dari kebesaran dia, keagungan dia, kemurahan hati dia, makanya kita bisa hidup dari sekarang kan. Sebenarnya hidayah itu bisa kita kayak kita ngerasa oh ternyata ini benar, ternyata ini salah. Itu keputusan yang kita ambil salah satunya. Kalau menurut kita apa yang kita jalani ini salah, yang ini benar, kadang kita bilang oh ini salah, tapi ego aku bilang udah aku mau jalanin aja, kadang gitu Pak. Oh, ada typing di bawah petunjuk dari Allah. Petunjuk hidayah. Sebenarnya kan kayak petunjuk-petunjuk atau kebenaran-kebenaran ini tergantung kita mau kita ambil atau kita biarkan saja kan gitu Pak. Makanya ada orang yang bilang istilah hidayah tuh harus dijemput. Kadang orang udah dapat hidayah tapi dia menutup diri gitu Pak. Oh gitu ya. Suaranya kencang Ukti, maaf Bang Ihsan lagi bindeng, lagi flu saya. Iya Pak. Gengge siap. Pak Ego dari mana ya domisilinya? Salam kenal ya Pak Ego. Saya di Malang tapi asli Sulawesi. Wah jauh ya. Pak Iya. Ego ini Kristiani ya Pak? Maaf sebelumnya. Ya Kristen, iya betul. Oh iya Kristiani. Asli Sulawesi tapi pindah ke Malang gitu ya? Iya udah berapa tahun aku di Malang ya. Orang Malang. Iya salam kenal dari Sumatera ya Pak. Saya domisili di Jambi. Oh iya salam. Ini mana nih? Oh masih nutup diri aku gitu ya. Apa Pak? Masih Jare nutup ini, diri. jare ini aku masih nutup diri terhadap hidayah. masih kufur. Iya, seperti yang saya bilang tadi Pak, hidayah itu tuh tergantung kita. Sama kayak kita lihat racun nih, kita tahu ini salah. Kalau ego kita bilang, nggak apa-apa sih minum racun, nggak kenapa-napa ini, kita tetap minum. Tapi kan kita tahu itu salah. Tergantung Bapak, kalau Bapak ngerasa itu benar,
Bapak jalani. Kalau merasa itu salah atau itu meragukan, Bapak tinggalkan. Kan kita udah sama-sama belajar ini benar, ini Ini lagi salah. di bawah. Ego proses tobat. Emangnya aku buat dosa opo? Kadang karena tidak tahu, tapi setelah tahu, tergantung orangnya mau diambil atau enggak, mau dijemput atau enggak hidayah itu, Pak Ego. Gitu. Kan misalnya dari awalnya kita tidak tahu ini, kalau ini misalnya makanan ini enak, ternyata kita cicipin, oh ternyata enak. Mau kita makan, Kalau kita habiskan atau kita tinggalkan, itu kan tergantung kita. iya iya. Kalau dalam konteks Kristen, hidayah itu mungkin ini seperti ini pakai istilah dipanggil gitu ya. Dipanggil, Tuhan memanggil semua umat, semua manusia. Tetapi harus direspon dengan iman, harus direspon dengan iman percaya. Menurut Bapak Tuhan itu ada atau enggak? Tuhan itu ada. Ada. Menurut Bapak, dari Bapak dulu berbentuk benih sampai Bapak umur sekarang itu keajaiban siapa yang ngasih? Ya Tuhan, Sang Pencipta. Menurut Bapak itu suatu keberkahan dari Tuhan atau bukan? Atau kayak kebaikan dari Tuhan atau enggak? Iya, segala sesuatu yang dari Tuhan itu baik. Nah, itu. Mana ada Tuhan yang mengajarkan keburukan kan, Pak? Iya betul, nggak ada. Yang buruk itu ya itu si Satan. Setan. Karena dalam keyakinan itu, keyakinan kami, pendusta yang suka mutar balik firman itu adalah iblis sejak dari Taman Eden gitu. Siapa yang nyiptakan Satan itu, Pak? Tuhan tidak ciptakan Satan. Jadi Tuhan itu Satan itu tercipta sendiri. Satan itu lebih kepada sifat sebenarnya. Karena dalam kekristenan atau bersumber dari Bible, setan itu ada karena malaikat yang memberontak melawan sang khalidnya. Tapi kata Bapak, Satan itu sifat. Jadi Satan itu sifat atau makhluk? Itu malaikat, tapi bukan diciptakan. Jadi malaikat itu tercipta sendiri. Enggak diciptakan oleh sang khalid. Tapi maksudnya begini, bukan Tuhan yang ciptakan setannya. Malaikatnya ya Tuhan ciptakan, tapi ketika berubah, berbelok melawan sang khalid dan ingin menyamai yang maha kuasa, itu dia dikatakan setan. Iya, tapi awalnya dia kan diciptakan kan, Pak? Tuhan menciptakan dia kan? Terlepas dia. Iya, malaikat diciptakan, iya, tapi bukan berarti Tuhan yang ciptakan sifat setannya. Iya, tapi makhluknya itu kan Tuhan yang menciptakan kan? Iya betul. Iya itu tadi saya bilang. Siapa yang menciptakan? Tuhan kan yang menciptakannya. Sama kayak misalnya kita marah atau kita istilahnya melakukan kesalahan. Apakah Tuhan yang menyuruh kita melakukan kesalahan? Kan enggak. Iya betul, Itu kan seperti itu. keputusan kita kan. Sama kayak Satan tadi Bapak bilang. Sifat dia itu kan yang membuat dia jadi Satan. Yang pertama dia malaikat. Di Islam itu kan syarat selamat itu amal ya Mbak ya, dan melaksanakan rukun-rukun itu tersunnah gitu ya. Wajib sholat. Hukumnya Astagfirullah. wajib nih sholat. Kaget. Bang Haji bikin kaget aja Bang Haji. Syaratnya Pak, percaya sama Allah dan percaya Muhammad utusan Allah, itu syarat pertamanya Pak. Iya. Asyhadu
Gua nggak suka. Asyhadu. Bang Ayo Haji lah bisa bang. tuh datang Kapan tolong lagi bang? sedikit kaget. Abang nggak pengen ketemu sama saya ntar? Apa itu abang? Abang nggak pengen ketemu sama saya di surga bentar? Kita Di bareng. mana? Maksud deh? Surga lah. Nggak tahu juga aku ini kok klaim-klaiman surga sana bilang kami masuk surga sini juga surga gitu. Aduh. Maksudnya gimana? Maksudnya keyakinan lain bilang kami yang masuk surga, di Islam juga kami yang masuk surga gitu kan. Enggak, kalau abang, maksud saya gini bang, kalau abang syahadat, kita akan jumpa. Tapi kalau abang nggak syahadat, gimana kita mau jumpa? Gitu. Iya nanti kita lihat aja bang, kita masih muda ini masih banyak yang harus dilakukan. Jangan buru-buru ke sana loh. Bang Haji, Ya, itu kan rukun Islam itu kan kayak sholat itu kan harus apa itu? Nggak boleh cacat gitu ya? bukan nggak boleh cacat. Iya, Kayak sholat tuh wajib bang. Ya, iya wajib. Kayak dalam sehari 5 waktu gitu. Kalau lupa satu itu gimana? as-sholatu imaduddin kata Allah. Apa itu? Sholat itu artinya agama. Jadi kalau tiang agama itu nggak kita jaga maka roboh. Jadi yang menghancurkan Islam itu bukan dari luar, bahkan yang tidak sholat. Nah, itu yang menghancurkan tiang agama. Makanya kalau udah namanya tidak ada lagi orang yang mau sholat, itulah ciri-ciri kiamat bang. Nah, kalau udah banyak yang nggak mau sholat lagi, maka udah nampak ciri-ciri kiamatnya. Itu dia bang. Oh. Itu kayak itu ya, kayak Yahudi juga berarti ya. Itu kan 10 hukum itu kalau cacat satu ya batal semuanya gitu. Oh enggak. Hukum Atau itu sudah ada bang. Kayak sholat itu udah ada. Ya, rukun Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Mengerjakan sholat. Ya, membayar zakat, puasa, naik haji bila mampu. Itu yang udah menjadi syariat. Nah, contoh nih, syariat udah ada, kita nggak mau sholat, itu oknum. Nah, dia tetap masih dikategorikan seorang muslim. Nah, tapi belum tentu dia orang-orang yang beriman. Makanya ada muslim dan mukmin. Mukmin ini udah pasti dia seorang muslim dan beragama Islam. Udah pasti dia muslim dan beragama Islam. Mukmin. Tapi kalau muslim tidak bisa dikatakan mukmin karena muslim belum tentu dia beriman. Contohnya, belum tentu orang muslim mengerjakan semua yang menjadi syariat tadi. Contohnya sholat. Nah, banyak orang muslim yang nggak sholat. Nah, kalau orang mukmin, golongan mukmin, dia udah pasti beriman. Ya, orang yang bertakwa. Bagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kamu. Apa itu artinya takwa? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu orang-orang beriman. Pak Ego tadi kan iya, misalnya rukunnya 5, satu nggak dikerjain batal kayak semua. gini Pak. Saya ya misalnya saya ini kan saya sholat, saya muslim, saya sholat. Ada waktunya kayak seorang wanita itu ada waktunya tidak sholat seperti kami mengalami menstruasi. Apakah kami tidak menjadi Islam lagi? Sama kayak orang berpuasa, kami diringankan kayak tidak berpuasa dalam kondisi tertentu, nanti digantikan puasanya. Apakah saat itu kami tidak berpuasa, kami tidak muslim lagi? Ada juga kayak naik haji bila mampu, bila tidak mampu apakah dia tidak muslim lagi? Bukan kayak gitu konsepnya Pak Ego. Satu tidak dikerjakan membatalkan yang lain, tidak kayak gitu. Islam tidak serumit dan sesulit itu, tapi tidak juga semudah dan segampang itu gitu Pak Ego. Gitu ya.
Jadi ini kan Kalau misalnya kayak saya bisa mengerjakan sholat. Sholat tuh kan ada urutannya, harus kayak gini, harus kayak gitu. Di kondisi tertentu kayak saya sakit, saya tidak bisa berdiri, tapi saya bisa duduk, saya bisa berbaring mengerjakan sholat. Apakah saya tidak muslim dengan mengerjakan sholat tidak sesuai dengan kayak gitu? Kan tidak, Pak Ego. Kayak berwudu tuh ada namanya dengan menggunakan air ataupun dengan debu. Di kondisi tertentu tidak ada keduanya ataupun kayak mana. Apakah saya tidak muslim lagi kalau misal saya hanya dengan menyapu saja untuk wudu? Kan tidak. Itu makanya Islam ini tidak mudah tapi juga tidak dipermudahkan gitu Pak Ego. Bukan karena satu tidak dilakukan semuanya batal, bukan muslim lagi gitu. itu kan pintu masuknya rukun Islam itu atau kehidupan keyakinan Islam itu kalimat syahadat gitu ya. 2 kalimat syahadat. Nah, itulah Bang yang membedakan antara umat Islam dan di luar Islam ataupun non Muslim yang di dalam Al-Quran itu kafir. Membedakan antara kami beragama Islam adalah syahadat. Itu dia membedakannya. Apakah ketika kami umat Muslim tidak mengerjakan sholat keluar dari keislaman? Tentu saja tidak. Itulah namanya iman sebesar biji sawi. Ya, masih ada di dalam hatinya. Maka pernah dikisahkan Rasulullah umatnya terakhir masuk surga tidak pernah mengerjakan kebajikan selama di dunia, ya, tapi masih ada imannya sebesar biji sawi tadi. Apa imannya? Yaitu dia masih aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu membuat dia masuk ke jannahnya Allah. Itu 2 kalimat itu wajib ya, Bang? Ya wajib, Bang. Wajib. Seorang muslim bahkan kami setiap sholat ya duduk di antara 2 sujud kami asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah 5 waktu. 5 waktu kami melakukan itu, Bang. Setiap sholat pasti bersyahadat. Ya. Oh iya. Jadi seorang Jangankan setiap sholat, Bang. Ya, sesudah kita mengambil air wudu, ya, apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita juga syahadat. Iya. Begini Bang, seseorang itu hanya bisa disebut Muslim kalau mengucapkan 2 kalimat itu ya? Iya, itu membedakan yang ada pembatas antara seorang Muslim dan seorang yang bukan Muslim ataupun kafir. Makanya aku nih bingung juga kan, kadang-kala teman-teman itu katanya ada Muslim, Musa Muslim, Ibrahim Muslim, Yesus Muslim. Pada saat itu kedua kalimat syahadat itu kan belum ada. Misalnya aku mengakui Muhammad Rasulullah kan belum ada waktu itu. Jadi gini Bang, Nabi Isa bertauhid kepada Allah. Dia mengajarkan kepada Bani Israel untuk menuhankan Allah yang pertama. Dan menyebut dia sebagai Rasulullah. Jadi syahadat dia, Bang, syahadat dia tuh dia asyhadu alla ilaha illallah. Nah, siapa rasulnya? Ya dia rasulnya. Karena dia waktu itu rasul yang diutus. Begitu juga Nabi Allah SAW. Oh, pasti Nabi sesuai dengan zaman dia. Jadi Nabi Adam autos menyaksikan bahwasannya dirinya adalah utusan Allah dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan dirinya sebagai utusan Allah yang utus. Begitu sampai Nabi Isa alaihissalam dan sampai baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu kan yang di Yohanes 14:16. Itu kan 26 pasal 16 itu kan yang pernah saya diskusi dengan Bang Suma itu loh. Nah itu kan dikatakan Yesus berkata bahwa aku akan mengutus seorang penolong yang lain dan akan bersaksi. Yohanes 17:3 bahwa mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu syahadat, Bang. Itu syahadatnya Yesus yang dituliskan oleh Yohanes. Lagi dua ego ini lagi cerdas.
Maksudnya gini bang, kok ndak di kalimat kedua Boleh itu juga nggak nih masnya. Bang Lot, saya enggak lah bang, saya masih al-fakir bang. Jangan gitu bang, saya masih belajar. nggak, kok di kalimat kedua itu nggak Yesus di situ, abang? Gimana bang? Maksudnya nggak syahadat dalam nama Yesus gitu. Syahadat bukan nama? Maksudnya gini, kan yang di Yohanes 4, Nah, 4, Yohanes 4. menulis bang. Oke, ini pahamin dulu. Yohanes menuliskan apa yang dikatakan oleh Yesus. Iya, Apa iya. dikatakan Yesus? Yesus mengatakan bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu yang disebut oleh Yohanes. Bahwasanya mengenal aku yang diutus oleh Allah yang benar. Itulah syaratnya Yesus bang. Dan Kenapa mengenal nggak dia itu? sebagai utusan yang ditulis oleh Yohanes. Iya, iya. Itu kan juga diklaim bahwa roh kebenaran itu Muhammad gitu kan, dan salah satu tugasnya bersaksi tentang Yesus. Iya benar Nabi Muhammad bersaksi bahwa sebelum Nabi Muhammad ada Rasul yang lain, yaitu Nabi Isa Al-Masih, Isa putra Maryam Rasulullah. Tapi kok Bahkan bukan, sebelum Nabi Isa juga ada. Iya, Bukan tapi dari cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menceritakan nabi-nabi sebelumnya. maksudku Maka di begini dalam bang. Al-Quran Allah menyuruh Nabi Muhammad ini untuk menerangkan kejadian-kejadian sebelumnya dan menjelaskan nabi-nabi sebelumnya. Iya bang, maksudku Makanya begini. Zabur, Taurat, Injil ada dalam Al-Quran. Karena nabinya juga ada dalam Al-Quran. Contohnya Nabi Daud ada dalam Al-Quran dijelaskan. Nabi Musa ada dalam Al-Quran dijelaskan. Gitu Bang Da. Nabi Isa dijelaskan juga dalam Al-Quran. Iya, iya, iya. Maksudku begini bang, kalau roh kebenaran itu adalah Muhammad, kemudian tugasnya adalah bersaksi tentang Yesus, kenapa di dua kalimat syahadat itu kalimat kedua tidak mengakui apa? Tidak lafalnya itu bukan tentang Yesus. Misalnya aku bersaksi tentang. Nah, zamannya udah berbeda, Abang. Apakah zaman setelah Nabi Muhammad diutus, Yesus masih ada? Iya ada. Ayo. Tidak. Makanya apa kata Yesus? Ada roh kebenaran yang akan selalu bersama-sama dengan. Coba apa tuh ayatnya? Baca. Coba. Ya, menyertai Roh kamu kebenaran sampai. tadi. Coba baca Bang. Biar Bang paham. Pelan-pelan bacanya. Iya, ia akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu sampai selama. Nah, itulah yang persaksian Yesus setelah nanti kalau dia sudah tidak ada. Oh gitu ya pemahamannya di sananya. Ya, Bang Andi. Ada Bang Andi di bawah nih. Iya, Bang Ego. Mudah kan mencernanya kan? Iya, mudah-mudah. Bukan nggak Nabi jaminan Muhammad tidak mengakui Nabi Isa sebagai Rasulullah. Bahkan Nabi Adam juga dikatakan Nabi. Nabi pertama yang Allah utus. Nah, cuman kan ada urutannya. Nah, makanya tidak ada lagi setelah datang roh kebenaran, tidak ada lagi roh yang lain kan itu. Makanya roh kebenaran yang katakan Yesus adalah yang terakhir yang selalu ada bersamamu. Makanya sampai sekarang setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi yang lain dan tidak ada lagi kitab setelahnya. Sip, sip, sip. Saya hargai soal itu. Mana guru? Haji Modi ngajak Silipah, ketua KPPS ngadi-ngadi antum kadang-kadang. Bang Andi Kagak, nggak kelihatan di aku. Bang Apanya? Andi nggak kelihatan di aku. Siapa? Nggak mau naikin guru Andi nggak kelihatan. Oh, udah enggak, beliau cuma lewat aja. Suhu belum hadir ya. Iya, susu belum hadir. Lagi pada ini isoma ya, istirahat makan sholat ya. Tapi waktu aku diskusi sama Bang Suma nggak dapat aku poinnya itu waktu apa ya? Roh kebenaran itu kan.
Ah, masa sih, Bang? Nggak ada apa aku. Wah. Jadi gini, Apalagi Bang. mulai Ya dari mungkin nggak, mungkin dapat, mungkin gini, poinnya mungkin dapatnya di saya kan gini, nggak setiap orang yang menjelaskan ke abang itu langsung abang bisa mendapatkan poinnya nggak. Jadi setelah berdiskusi dengan yang lain, maka poinnya akan dapat gitu. Mungkin waktu Bang Zuma ini menjelaskan, abang tak paham gitu. ini ego syahadat aja dulu. Aku loh sudah syahadat. Aku syahadatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cek 1 2 3. Pernah nggak aku katakan Bang Ego, coba Bang cari apa namanya roh manusia, roh kudus dan roh kebenaran. Baru abang akan dapat poinnya. Kan pernah aku suruh aku jadikan abang PR itu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ci, aku turun dulu ya. Yang lain juga. Ya, Nanti gabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambil ngetes shortcut. Wes, siap. Cek 1. Sombong amat. Oke, assalamualaikum Songkat warahmatullahi baru. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi itulah Bang Ego kenapa sayangnya saya kepada antum ya saudaraku. Saya menjelaskan gak jenuh saya diskusi kepada Anda, menyelamatkan Anda dari yang sesat tadi. Siksa neraka. Makanya cari runutan tadi siapa roh kudus, siapa itu roh kebenaran. Ini Bang Baru dapat Haji, poinnya. dari sisi makna, dari sisi frasa kata itu beda. Kemudian makna teologisnya beda. Kemudian dari kronologinya ndak nemu gitu. Nah, bukan ndak nemu Bang. Jadi emang dari dulu dari sananya pengajarannya emang seperti itu Bang. Jadi mau gimana lagi pun dipaksa pun abang nggak bisa merubahnya. Karena itu ajaran doktrin dari mula-mulanya terbentuknya Kristen ini Bang. Jadi mau abang pikirkan kayak manapun, mau abang cari pun nggak akan dapat. Enggak Bang, ini kalau misalnya orang awam aja gitu kan, orang awam itu baca tanpa dipengaruhi dogma doktrin, apabila dibaca itu secara runtut kronologinya, itu akan semua merujuk kepada pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus. Iya, itu loh Abang ayat 26 itu jelas, penghibur yaitu Roh Kudus gitu kan. Pneuma hagion gitu. Nah, kalau penghibur itu adalah Roh Kudus, mengapa Yesus mengatakan itu Roh Kudus, Roh kebenaran itu ada bersama-sama di kalian selamanya dan tidak ada lagi roh-roh yang lain. Ya betul Abang. Makanya kan gitu kan. Abang kalau abang cari Roh Kudus tadi, dari mana asal Roh Kudus tadi? Sebenarnya ini tugas abang. Emang Bang kalau mau mencari kebenaran itu Bang, harus benar-benar belajar kita Bang. Benar-benar belajar, kita cari tahu dari mana asal Roh Kudus ini. Gitu. Biar kita paham Roh Kudus tadi yang dikuatkan oleh Roh Kudus tadi. Ya, kandungan Maria yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus tadi Bang? Yang berserta sama dia, yang ketika Yesus berada di waktu dia memimpin jemaat, selalu ada malaikat yang bersama dia. Nah, pertanyaan saya, siapa malaikat itu Bang? Itu saya yang abang cari tahu. Sampai sekarang kan nama malaikat itu nggak diketahui kan? Malaikat yang bersama dia itu? Yang di dalam Babel ya ada malaikat Jibril, ada Michael. Nah, itu Bang, dia yang sama dia itu adalah malaikat Jibril. Itulah yang dikuatkan kandungannya oleh Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus bersamanya. Siapa Roh Kudus tadi? Itu Gabriel. Malaikat Jibril. Di Al-Quran Rohul Kudus. Yaitu merujuk ke Jibril. Roh Kudus merujuk ke Gabriel. Jadi dalam Islam Roh Kudus itu sama Jibril gitu ya. Roh Kudus Jibril. Penyampai wahyu. Beda ya? Oke, saya hargai soal itu ya. Makanya saya katakan malaikat yang bersama-sama yang sama Yesus ada satu malaikat bukan dua Bang. Siapa nama malaikat satu malaikat yang sama dia itu? Dan sampai sekarang satu Kristen pun
tidak bisa memberi jawabannya. Nah, malaikat yang bersama-sama dengan Yesus tadi, kemana-mana Yesus dia selalu ada. Kalau abang tak cari tahu namanya, pasti abang tahu siapa Roh Kudus itu, bang. Ya itu yang beda kita kalau dalam Bukan keimanan beda, Kristen. bang. Jadi sorry bang ya, maaf ya, bukan beda. Abang tidak mau mencari tahu, mencari kebenarannya. Siapa malaikat yang selalu bersama Yesus ketika Yesus lagi mengajar para muridnya? Selalu ada malaikat ini, bang, gitu. Ini yang harus abang cari tahu. Yesus itu selalu dia dilayani oleh malaikat-malaikat, bukan hanya satu malaikat, Bang. Ketika Yesus Gimana? sudah dicukupi, Yesus itu selalu dilayani oleh malaikat-malaikat. Dalam artian bukan hanya satu malaikat toh. Kalau Nah, Jibril bisa nggak abang buktikan bukan hanya satu malaikat di situ, bang? yang mana? Malaikat, ya, malaikat yang sama dia itu malaikat siapa-siapa aja malaikatnya, bang. Bang Andi, ditarik lah. Dibawa Bang Andi itu. Dibawa Bang Andi itu. Gu, Bang Andi ya. Bang Andi, Assalamualaikum. Dibawa Bang Andi itu. Gu, Bang Andi ya. Bang Andi, Assalamualaikum. Dibawa Bang Andi itu. Gu, Bang Andi ya. Ini double suaranya. Tunggu dulu, turun dulu. Double. Siap. Ini double suaranya. Tunggu dulu, turun dulu. Jadi Bang Ego yang ku kasihi ya. Beginilah aku, Bang. Cuman aku lah hostnya kayak gini, Bang. Coba Bang cari host lain. Abang dihujat, Bang. Serius. Aku lembut-lembut kulus abang, Bang. Biar abang tuh paham gitu. Enggak. Aku slow aja sama Nandar, Uni Rifa, sama Bang Suma gitu. Ya, tapi setidaknya aku lembut sama abang dah gitu. Iya, terima kasih lah Abang Haji. Orang sabar ya. Tapi kadang-kala Bang Haji juga nyenyel gitu ya. Tergantung, Bang. Aku protes sama Bang Haji. Katanya tadi host itu nggak mau bicara, tapi kok dominan ngomong tadi. Siapa itu? Sama siapa diskusi tadi itu? Oh, saya nggak ngomong tadi ya. Iya. Oh, sebelum Bang Suma kayak masuk. Bang Kores. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, abangku. Salam. Kejam. Gimana suaranya? Mantap, Bang. Bang Gemah. Bergelegar seperti biasanya. Cek. Nah, sip. Mantap.